ahli gizi di Rumah Sakit X. Di sini saya ingin melakukan semi frekuensi food question di mana untuk mengetahui frekuensi kebiasaan makan selama 1 bulan terakhir. Pertama-tama boleh adik perkenalan lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Uci, umur 18 tahun, tinggi badan 148 cm, berat badan 48,6 kg. Boleh ulang untuk TB-nya berapa? Untuk tinggi badan 148 cm. Di sini kakak akan bertanya untuk bahan makanan dari sumber zat besi. Yang pertama ada makanan pokok. Nah, di sini apakah adik pernah mengonsumsi beras merah selama 1 bulan terakhir? Iya, pernah. Kalau boleh tahu untuk satuan porsi dalam ukuran URT? Takarannya itu nomor 4. Iya. Kalau boleh tahu untuk konsumsi frekuensinya lebih dari 3 kali sehari atau 1 kali atau 3-6 kali seminggu atau 1-2 kali seminggu atau 1-2 kali dalam sebulan? Lebih dari 3 kali per hari. Untuk makanan yang kedua adalah jagung. Apakah adik pernah mengonsumsi selama 1 bulan terakhir? Iya, pernah. Kalau boleh tahu untuk satuan porsinya? Takarannya yang ini, yang nomor 3. Sendok sayur ya. Apakah dikonsumsi selama 3 kali sehari atau 1 kali sehari, 3-6 kali seminggu atau 1-2 kali seminggu atau 1-2 kali dalam sebulan? 1-2 kali dalam sebulan. Untuk makanan jenis yang ketiga yaitu sereal, apakah adik pernah mengonsumsi selama 1 bulan terakhir? Tidak. Yang kedua, sumber lauk hewani. Yang pertama ada daging sapi, apakah adik pernah mengonsumsi selama 1 bulan terakhir? Iya, pernah. Kalau boleh tahu satuan porsinya dalam URT boleh dipilih. Ini Piring makan 2. Apakah dikonsumsi lebih dari 3 kali sehari atau 1 kali sehari atau 1 kali 3-6 kali dalam seminggu, 1-2 kali dalam seminggu atau 1-2 kali dalam sebulan? 1-2 kali dalam seminggu. Untuk makanan yang kedua yaitu udang. Apakah adik pernah mengonsumsi udang selama 1 bulan terakhir? Iya, pernah. Kalau boleh tahu untuk ukuran URT-nya? Ini yang nomor 2. Untuk frekuensinya apakah dikonsumsi lebih dari 3 kali sehari atau 1 kali atau 3-6 kali dalam seminggu atau 1-2 kali dalam seminggu atau 1-2 kali dalam sebulan? 1-2 kali dalam sebulan. Untuk makanan yang ketiga yaitu cumi. Apakah adik pernah mengonsumsi selama 1 bulan terakhir? Iya, pernah. Kalau boleh tahu untuk satuan URT-nya? Satuan URT-nya sama, nomor 2. Untuk frekuensinya dikonsumsi lebih dari 3 kali sehari atau 1 kali atau 3-6 kali dalam seminggu, 1-2 kali dalam seminggu atau 1-2 kali dalam sebulan? 1-2 kali dalam sebulan. Untuk yang keempat yaitu hati ayam. Apakah adik pernah mengonsumsi selama 1 bulan terakhir? Iya, pernah. Kalau boleh tahu satuan porsinya? Satuan porsinya yang ini juga. Frekuensinya 3 kali lebih dari 3 kali dalam sehari atau 1 kali atau 3-6 kali dalam seminggu atau 1-2 kali dalam seminggu atau 1-2 kali dalam sebulan? 1-2 kali dalam sebulan. Untuk jenis makanan yang keempat yaitu ikan kembung. Apakah adik pernah mengonsumsi selama 1 bulan terakhir? Iya. Kalau boleh tahu untuk ukuran satuan URT-nya? Piring nomor 2. Untuk frekuensinya
lebih dari 3 kali sehari atau 1 kali atau 3 sampai 6 kali dalam seminggu, 1 sampai 2 kali dalam seminggu atau 1 sampai 2 kali dalam sebulan. 3 sampai 6 kali dalam seminggu. Untuk makanan yang ke-6 yaitu kerang. Apakah adik pernah mengonsumsi kerang dalam 1 bulan terakhir? Iya, pernah. Kalau boleh tahu satuan porsinya boleh dilihat. Untuk frekuensinya lebih dari 3 kali dalam sehari atau 1 kali atau 3 sampai 6 kali dalam seminggu, 1 sampai 2 kali dalam seminggu atau 1 sampai 2 kali dalam sebulan. 1 sampai 2 kali dalam sebulan. Untuk jenis makanan yang ke-8 yaitu daging ayam. Apakah adik pernah mengonsumsi dalam 1 bulan terakhir? Iya, pernah. Kalau boleh tahu satuan porsinya boleh dilihat. Porsinya yang ini. Frekuensinya lebih dari 3 kali dalam sehari atau 1 kali atau 3 sampai 6 kali dalam seminggu atau 1 sampai 2 kali dalam seminggu atau 1 sampai 2 kali dalam sebulan. 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Yang terakhir adalah telur ayam. Apakah adik pernah mengonsumsi telur ayam dalam 1 bulan terakhir? Iya, pernah. Kalau boleh tahu satuan porsinya? Takarannya piring nomor 1. Untuk frekuensinya lebih dari 3 kali dalam sehari, 1 kali atau 3 sampai 6 kali dalam seminggu, 1 sampai 2 kali dalam seminggu atau 1 sampai 2 kali dalam sebulan. 3 sampai 6 kali dalam seminggu. Yang ketiga yaitu jenis lauk nabati. Yang pertama ada tahu. Apakah adik pernah mengonsumsi selama 1 bulan terakhir? Iya, pernah. Kalau boleh tahu satuan porsinya boleh dilihat. Tahu yang nomor 1. Frekuensinya lebih dari 3 kali dalam sehari atau 1 kali atau 3 sampai 6 kali dalam seminggu, 1 sampai 2 kali dalam seminggu atau 1 sampai 2 kali dalam sebulan. 3 sampai 6 kali dalam seminggu. Yang kedua ada tempe. Apakah adik pernah mengonsumsi tempe selama 1 bulan terakhir? Iya, pernah. Kalau boleh tahu untuk ukuran satuan URT-nya? Piring nomor 1. Untuk frekuensinya lebih dari 3 kali dalam sehari atau 1 kali atau 3 sampai 6 kali dalam seminggu atau 1 sampai 2 kali dalam seminggu, 1 sampai 2 kali dalam sebulan. 1 sampai 2 kali dalam sebulan. Yang ketiga ada kacang merah. Apakah adik pernah mengonsumsi kacang merah dalam 1 bulan terakhir? Kalau boleh tahu untuk ukuran URT-nya boleh dilihat. Takaran nomor 3. Sendok sayur nomor 3. Untuk frekuensinya lebih dari 3 kali dalam sehari atau 1 kali atau 3 sampai 6 kali dalam seminggu, 1 sampai 2 kali dalam seminggu atau 1 sampai 2 kali dalam sebulan. 1 sampai 2 kali dalam sebulan. Yang keempat ada kacang hijau. Apakah pernah mengonsumsi kacang hijau selama 1 bulan terakhir? Tidak. Untuk yang terakhir ada kacang kedelai. Apakah adik pernah mengonsumsi kacang kedelai selama 1 bulan terakhir? Tidak juga. Yang keempat ada sumber sayuran. Yang pertama ada bayam. Apakah adik pernah mengonsumsi bayam selama 1 bulan terakhir? Iya, pernah. Kalau boleh tahu untuk takaran URT-nya? Sendok nomor 4. Untuk frekuensi lebih dari 3 kali dalam sehari atau 1 kali atau 3 sampai 6 kali dalam seminggu, 1 sampai 2 kali dalam seminggu atau 1 sampai 2 kali dalam sebulan. 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Yang kedua ada kangkung. Apakah adik pernah mengonsumsi kangkung dalam 1 bulan terakhir? Iya, pernah. Kalau boleh tahu untuk ukuran URT-nya boleh dilihat. Kangkung sendok takaran nomor 1.
Untuk frekuensinya lebih dari 3 kali dalam sehari atau 1 kali, 3 sampai 6 kali dalam seminggu atau 1 sampai 2 kali dalam seminggu atau 1 sampai 2 kali dalam sebulan. 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Yang ketiga ada toge. Apakah adik pernah mengonsumsi dalam 1 bulan terakhir? Iya, pernah. Kalau boleh tahu, boleh dilihat untuk ukuran URT-nya. Toge sendok takaran nomor 2. Untuk frekuensi lebih dari 3 kali dalam sehari atau 1 kali, 3 sampai 6 kali dalam seminggu atau 1 sampai 2 kali dalam seminggu atau 1 sampai 2 kali dalam sebulan. 3 sampai 6 kali dalam seminggu. Yang keempat ada daun singkong. Apakah adik pernah mengonsumsi selama 1 bulan terakhir? Iya, pernah. Kalau boleh tahu untuk takaran URT-nya boleh dilihat. Resiko sendok nomor 2. Untuk frekuensi lebih dari 3 kali dalam sehari atau 1 kali, 3 sampai 6 kali dalam seminggu, 1 sampai 2 kali dalam seminggu atau 1 sampai 2 kali dalam sebulan. 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Yang kelima ada brokoli. Apakah adik pernah mengonsumsi dalam 1 bulan terakhir? Tidak. Pernah. Kemudian tomat. Apakah adik pernah mengonsumsi tomat dalam 1 bulan terakhir? Iya. Kalau boleh tahu, takaran URT-nya boleh dilihat. Takarannya nomor 1. Untuk frekuensinya lebih dari 3 kali dalam sehari atau 1 kali, 3 sampai 6 kali dalam seminggu, 1 sampai 2 kali dalam seminggu atau 1 sampai 2 kali dalam sebulan. 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Kemudian ada wortel. Apakah adik pernah mengonsumsi selama 1 bulan terakhir? Iya. Kalau boleh tahu untuk ukuran URT-nya boleh dilihat. Wortel takaran sendok nomor 3. Untuk frekuensinya lebih dari 3 kali dalam sehari atau 1 kali, 3 sampai 6 kali dalam seminggu, 1 sampai 2 kali dalam seminggu atau 1 sampai 2 kali dalam sebulan. 3 sampai 6 kali dalam seminggu. Yang terakhir ada buncis. Apakah adik pernah mengonsumsi selama 1 bulan terakhir? Iya. Kalau boleh tahu untuk ukuran URT-nya boleh dilihat. Kunci sendok takaran nomor 2. Untuk frekuensinya lebih dari 3 kali dalam sehari atau 1 kali atau 3 sampai 6 kali dalam seminggu, 1 sampai 2 kali dalam seminggu atau 1 sampai 2 kali dalam sebulan. 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Yang terakhir ada sumber buah-buahan. Apakah adik pernah mengonsumsi kurma dalam 1 bulan terakhir? Iya. Kalau boleh tahu untuk takaran URT-nya boleh dilihat. Ini. Sendok takaran nomor 3. Untuk frekuensinya apakah dikonsumsi selama 3 kali dalam lebih dari 3 kali dalam sehari, 1 kali, 3 sampai 6 kali dalam seminggu, 1 sampai 2 kali dalam seminggu atau 1 sampai 2 kali dalam sebulan. 1 kali sehari. Untuk buah alpukat, apakah adik pernah mengonsumsi selama 1 bulan terakhir? Iya. Kalau boleh tahu untuk satuan porsi Satu porsinya piring nomor 1. Frekuensinya lebih dari 3 kali dalam sehari atau 1 kali, 3 sampai 6 kali dalam seminggu, 1 sampai 2 kali dalam seminggu atau 1 sampai 2 kali dalam sebulan. 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Untuk buah jeruk, apakah adik pernah mengonsumsi selama 1 bulan terakhir? Iya, pernah. Kalau boleh tahu untuk ukuran URT-nya? Piring nomor 2. Untuk frekuensinya lebih dari 3 kali dalam sehari, 1 kali atau 3 sampai 6 kali dalam seminggu, 1 sampai 2 kali dalam seminggu atau 1 sampai 2 kali dalam sebulan. 1 sampai 2 kali dalam sebulan. Untuk buah naga, apakah adik pernah mengonsumsi selama 1 bulan terakhir? Iya. Kalau boleh tahu untuk satuan URT-nya boleh dilihat. Buah naga piring nomor 2.
Untuk frekuensinya lebih dari 3 kali dalam sehari, 1 kali, 3 sampai 6 kali dalam seminggu, 1 sampai 2 kali dalam seminggu, atau 1 sampai 2 kali dalam sebulan. 1 sampai 2 kali dalam sebulan. Selanjutnya ada semangka. Apakah adik pernah mengonsumsi selama 1 bulan terakhir? Iya, pernah. Kalau boleh tahu untuk takaran WRT-nya? Ini nomor 3. Untuk frekuensinya lebih dari 3 kali dalam sehari, 1 kali, 3 sampai 6 kali dalam seminggu, 1 sampai 2 kali dalam seminggu, atau 1 sampai 2 kali dalam sebulan. 1 sampai 2 kali dalam sebulan. Yang terakhir ada mangga. Apakah adik pernah mengonsumsi mangga dalam 1 bulan terakhir? Tidak pernah. Tidak pernah. Baiklah, terima kasih atas ketersediaan waktu adik untuk wawancara semi FFQ ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.